selamat datang di podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam rangka Disnatalis kita yang ke-44, podcast kita kali ini memiliki tema khusus yaitu dosen inspiratif, dedikasi tanpa batas untuk ilmu pengetahuan. Baik nih, beliau kita hadirkan di sini adalah merupakan guru besar dari Fakultas MIPA Universitas Bengkulu dan salah satu dosen dengan publikasi paling produktif sampai dengan kancah internasional nih Bu Febzi. Iya. Langsung saja kita sapa, selamat datang di podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Profesor Dr. Morina Atfa, SSI MSI. Selamat pagi, datang, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Febzi, Mbak Vika. Apa kabarnya, Prof, hari ini? Alhamdulillah. Di sini kita merasa senang sekali, Prof. Kita berdua ini adalah dosen muda, Prof. Saya Febzi dari manajemen, Prof. Dan rekan saya. Saya Vika Fitranita, Prof. dari akuntansi, prodi akuntansi. Hal ini adalah momen yang kami sangat tunggu-tunggu, Prof. Gitu. Dengan adanya Prof di sini banyak sekali yang ingin kami tanyakan, Prof. Gitu. Banyak sekali yang ingin kami tanyakan, yang dimana pertanyaan-pertanyaan kita ya, Bu Vika ya, pasti juga ini pasti mewakili dari teman-teman yang sedang menonton saat ini, terutama untuk para mahasiswa dan dosen, Prof. Mungkin pertanyaan yang pertama ini, Prof. Guru besar itu kan merupakan suatu prestasi yang luar biasa ya, Prof, di bidang akademis kita gitu, Prof. Nah, kebanyakan orang-orang hanya berpikir bahwa melihat hasilnya saja gitu, Prof. Nah, di sini kita mau tahu bagaimana hingga Prof meniti karir hingga sampai saat ini dan bagaimana perjuangan Prof untuk bisa terus selalu semangat dalam haus akan ilmu itu, Prof, dari dulu hingga sekarang, Prof. Oke, jadi alhamdulillah saya mendapatkan SK guru besar itu tahun 2018 yang lalu. Saat itu umur saya 45 tahun. Jadi untuk mencapai itu tentunya tidak instan, tapi kemampuan-kemampuan akademik saya tentunya dimulai dari sejak S1, S2 sampai S3. Kebetulan waktu S1 saya dibimbing oleh 2 orang pembimbing, yang satunya Bapak Profesor almarhum beliau Profesor Dr. Sanusi Ibrahim, kemudian pembimbing 2 saya Bapak Dr. Andes Amri Napis. Beliau terkenal dosen di bidang saya kimia organik bahan alam, dosen-dosen yang sangat detail, kemudian dosen juga yang sangat disiplin. Sehingga mulai dari situ membentuk secara tidak langsung kemampuan akademik saya mulai dibentuk dari situ. Kemudian tentu saya tidak lepas dari peran orang tua saya. Kebetulan ayah saya juga seorang pendidik. Beliau adalah guru sekolah dasar yang dari kecil memang beliau mengajarkan untuk disiplin, mengajarkan secara detail kemampuan-kemampuan dasar yang harus saya penuhi, yang harus saya punyai. Kemudian berlanjut setelah S1 saya dapat kesempatan melanjutkan beasiswa do project waktu itu. Ketika menyelesaikan master, kita bisa ditempatkan di universitas sebagai dosen. Alhamdulillah saya memilih Universitas Bengkulu untuk menjadi tempat penempatan. Karena dari Sumatera Barat itu jaraknya hanya 15 jam. Jadi saya harapnya tidak terlalu jauh dari orang tua. Ketika menjadi dosen muda, waktu itu tahun 2000 saya masuk UNIP. Saya mulai selalu ikut berkompetisi. Kalau ada panggilan untuk memasukkan proposal, penelitian, pengabdian, saya selalu ikut. Waktu itu ada tawaran proposal dosen muda dari Dikti, ada tawaran dosen muda juga dari Head Project, kemudian dari dana-dana internal UNIP. Alhamdulillah waktu pertama mencoba belum lolos ya, tapi tahun berikutnya berdasarkan hasil review dari reviewer saya belajar kekurangannya di sini, mulai diperbaiki dan tidak pernah putus asa. Selalu ada tawaran itu nggak pernah dilewatkan, selalu diambil, selalu disubmit proposalnya. Alhamdulillah berbekal dari situ, data-data yang saya hasilkan waktu itu belum banyak ya jurnal-jurnal yang publikasi secara online. Kita punya jurnal nasional terakreditasi juga nggak banyak, yang versinya masih offline, masih hard copy lah ya.
hasil penelitian saya masukkan ke Jurnal Nasional Akreditasi di Universitas Andalas. Berbekal dari situ, waktu itu peraturannya naik dari asisten ahli ke lektor. Jika punya publikasi di Jurnal Nasional Akreditasi itu 2 tahun boleh langsung naik. Saya dapat 2 tahun langsung naik ke lektor. Kemudian terus berlanjut selalu masukkan proposal. Alhamdulillah sering lolos. Akhirnya sebelum saya sekolah S3, saya naik dulu ke lektor kepala. S3-nya 2008 ke Gifu University Jepang. Nah, di Gifu University ini mulai saya ditempa dengan keras. Kenapa keras saya bilang? Di sana atmosfernya di laboratorium sangat berbeda dengan Indonesia ya. Saya harus datang pagi sebelum senseinya datang. Pulangnya setelah senseinya pulang. Kebetulan sensei saya ini orangnya bekerja keras, pulangnya itu malam. Jadi saya pulang setelah beliau pulang. Seringnya selalu lewat di atas jam 10 malam. Paginya kalau orang Jepang paginya mereka mulai startnya jam 9. Nah, di sana mulai ditempa kemampuan laboratoriumnya, kemampuan untuk mempublikasikan hasil penelitian. Jadi setelah selesai satu proyek, saya langsung diminta untuk menulis. Di sana untuk lulus S3 syaratnya punya publikasi internasional minimal 2. Dari proyek selesai langsung ditulis, ya karena baru pertama ya kan Indonesia nggak pernah nulis jurnal internasional, belum pernah. S1, S2 jurnal nasional akreditasi aja. Jadi saya berusaha belajar sendiri, membaca banyak artikel yang berhubungan dengan riset-riset saya. Dari situ saya pelajari bagaimana orang menulis, saya coba menulis, kemudian dibantu koreksi oleh sensei. Kemudian juga ada motivasinya di lab itu ada orang asing lainnya. Mereka dari India, dari berbagai negara yang mungkin kemampuan mereka jauh di atas kita. Jadi saya nggak mau kalah dengan mereka. Jadi saya juga berusaha untuk selesai satu proyek langsung ditulis, langsung disubmit. Alhamdulillah ketika saya sudah tamat itu ada 6 artikel dari hasil riset S3. Kemudian setelah pulang ke Indonesia ada satu lagi hasil risetnya saya terbitkan setelah pulang. Dari berbekal dari sana sudah digembleng sedemikian rupa akhirnya menimbulkan kemampuan akademik yang meningkat dibanding waktu masih S2 dulu. Dan itu saya pertahankan terus setelah pulang ke Indonesia, kolaborasi dengan kawan-kawan yang sesama lab, kolaborasi dengan sensei, komunikasinya tidak pernah saya putuskan. Bahkan setelah pulang saya diberi kesempatan mengirimkan mahasiswa untuk student exchange ke labnya sensei, sehingga akhirnya kita bisa publikasi bareng, akhirnya kolaborasi, akhirnya juga meningkatkan jumlah publikasi yang saya punyai. Jadi intinya perjalanannya cukup panjang, tidak instan saja, tapi butuh juga berproses dengan proses yang cukup panjang sebetulnya, tapi alhamdulillah dengan ketekunan, dengan semangat, akhirnya pada tahun 2018 awal saya submitkan untuk proses naik ke jabatan akademik tertinggi itu. Prosesnya nggak lama, 4 bulan setelah itu keluar SK-nya. Padahal waktu itu kita mengikuti aturan yang ketat lah waktu itu POPAK 2017. Publikasi selama sekolah nggak diakuinya publikasi setelah sekolah. Jadi saya menyiapkannya 5 tahun setelah sekolah, publikasi internasional yang akan digunakan untuk angka kredit. Jadi seperti itulah perjalanannya. Luar biasa banget Prof ya. Jadi 2018 itu umur Prof 45 tahun. Ya, 2018 45 tahun. 2026 ini tapi seperti masih 45 tahun Prof. Iya, awet muda Prof ya. Awet muda ini. Jadi udah di atas 50 udah lolita. Tapi memang perjalanan panjang Prof luar biasa ya. Jadi tadi juga S3-nya tahun 2008 itu di masa yang memang 2008 waktu itu saat krisis loh. Iya. saat krisis.
Luar Wah, ini biasa. baru segmentasi 1 ini Bu Iya. Vika. Kita Oh, udah yang pertama terkagum-kagum ya. Luar Kita udah biasa ya, terkagum-kagum dengan perjuangan Prof. Bener Artinya banget, Bu Festi. di balik gelar itu ya Prof ada perjuangan yang sangat luar biasa gitu ya Prof. Jadi bukan hanya sekedar gelar tapi ada tanggung jawab moral di sana yang disandang ya Ada Prof. tanggung jawab moral. Saya ada yang mengatakan udah jadi guru besar udah selesai, Betul, finish gitu iya. ya. Padahal menurut saya sih awal dari Iya, perjalanan akademik iya, yang baru. betul. Bagaimana kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi dalam bidang keilmuan yang kita tekuni. Nah, sedikit Prof mau tanya terkait dengan tadi Prof katakan pada saat meneliti di laboratorium waktu itu sama sensei itu profesor pulang setelah senseinya pulang gitu kan ya. Jadi memang profesor pada saat itu apakah sudah menikah Prof? Saya alhamdulillah bawa suami dan anak. Nah, Mereka wah, sangat itu, mensupport. Prof. Support sistemnya Yang- kuat ya, ini. luar biasa Saya ya. alhamdulillah punya support sistem yang sangat baik. Nah, Ya, mendukung saya dengan sepenuh jiwa raga, sepenuh hati. Sepenuh hati. Dan ini pertanyaan yang mungkin ditanyakan juga sama audiens yang menonton di podcast ini. Bagaimana Profesor melakukan manajemen waktu di antara kesibukan keluarga Iya, betul. dan juga akademiknya masih tetap harus berjalan gitu sesuai target yang Profesor inginkan. Ya, memang manajemen waktu sesuatu yang tidak mudah Betul, tentunya ya, betul. apalagi bagi yang sudah berkeluarga. Iya. Jadi apalagi dosen dikenal punya jam kerja yang nggak ada habis-habis. Tidak ada habisnya Prof. Nggak ada Prof dari Senin sampai Minggu. Mulai dari buka mata sampai nanti mau tidur, Betul. masih aja ada, Masih aja ada kaitannya kerja, dengan iya. kampus kan. Betul, Prof. Tapi itu tadi karena saya punya support system yang sangat baik, punya suami dan anak yang sangat mendukung karir saya, sehingga tentunya dengan kesepakatan, keikhlasan mereka, akhirnya bisa membagi waktu. Walaupun sebetulnya waktu untuk mereka nggak sebanyak waktu Iya, untuk di kampus ya, betul, karena betul. sampai rumah nanti ada lagi urusan kampus yang harus diselesaikan. Jadi intinya saling support saja dalam berkeluarga. Kemudian untuk melakukan kegiatan-kegiatan, saya punya kebiasaan sebelum hari Senin, Minggu malam itu ada note yang saya buat. Dalam minggu ini apa sih yang harus dikerjakan? Wah, penting itu, Apa Bu Vika, targetnya? Apa target di minggu ini yang harus saya selesaikan? Saya kalau nggak ditulis suka lupa, suka targetnya nanti udah deadline aja gitu kan. Jadi ada note-nya tuh sebelum Senin malam-malam minggu ini apa? Oh ini ada listnya yang harus diselesaikan. Saya punya kebiasaan seperti itu udah sejak S1 karena kebetulan pembimbing saya juga sangat rapi orangnya. Dia banyak pelajaran yang saya petik dari guru-guru saya. Jadi saya mengikuti kebiasaan-kebiasaan baik mereka. Sampai sekarang masih. Jadi nanti malam Senin ada list nih minggu ini apa yang saya selesaikan. Wow, udah selesai nanti kebiasaannya. dicoret, udah selesai, udah selesai. Itu jadi juga ya punya kebahagiaan Iya. sendiri juga. Oh, udah selesai, lega, alhamdulillah Betul. selesai. Kebiasaan baik ya Prof. Wah. Berarti memang planningnya Iya, dan iya. target yang ditujunya itu harus diselesaikan Betul. sesuai dengan rencana. Betul. Seperti itu. Apa yang direncanakan, jadi jangan ditunda-tunda penyelesaiannya. Betul, Saya Prof. punya prinsip seperti itu. Oke. Mungkin terkait dengan penulisan tadi Prof ya. Kita dosen-dosen muda ini kadang kita merasa down gitu Prof ketika tulisan kita ternyata tidak diterima dengan jurnal yang mana yang kita tuju gitu Prof ya. Nah, di dunia riset yang sangat kompetitif ini ya Prof. Kalau kami mungkin sering mengalami kegagalan gitu Prof. Nah di sini apakah Prof mengalami kegagalan yang serupa seperti kami apa yang kami rasakan dan mungkin bagaimana Prof memandang kegagalan itu? Apakah kegagalan ini juga membuat Prof terpuruk atau bahkan kegagalan ini jadi membuat Prof yang darinya direjeksi gitu menjadi semangat untuk ini harus dipublish gitu? Oke, tentu saja saya pikir semua orang yang sudah pernah melakukan publikasi, submit ke jurnal sini, submit ke jurnal sini, tentunya
memang ada mungkin yang langsung diterima Iya. dengan tulisan kualitasnya yang sangat baik, kemudian sesuai dengan standar jurnal yang kita tuju. Tapi saya juga sering mengalami penolakan. Waktu pertama kali menulis dulu waktu S3, sensei saya kan targetnya jurnal yang tinggi, Reputasi tinggi ya, Prof. reputasi tinggi. Kemudian karena ada data yang belum lengkap, di reject, nggak diterima. Saya alhamdulillah nggak putus asa. Karena tadi ada misinya, apa yang sudah dimulai itu harus diselesaikan dengan baik. Kalau ada yang kurang diperbaiki, kemudian dipoles lagi. Seperti itu juga dengan tulisan yang saya kirimkan, diperbaiki lagi. Malah kita menganggap masukan gratis lah dari reviewer untuk memperbaiki artikel yang kita punya. Malah akhirnya bisa disubmit dengan jurnal reputasi yang lebih tinggi. Karena masukan-masukan tadi kita ikuti, kita perbaiki artikelnya, kemudian disubmit lagi. Bisa ke yang lebih tinggi malah dapatnya. Kebanyakan pengalaman kawan-kawan juga seperti itu ya. Yang punya semangat yang tinggi untuk publikasi. Jangan gampang menyerah. Intinya itu saja. Kita tidak boleh gampang menyerah. Jadi poinnya itu ya Bu Vika, poinnya apa yang sudah kita mulai selesaikan gitu dengan baik gitu ya. Jangan ditunda-tunda karena saya prinsipnya seperti itu. Kalau bisa selesai sekarang kenapa harus ditunda besok? Kemudian kalau bisa hasilnya lebih maksimal, kenapa hanya memberikan yang biasa-biasa saja? Pesan ini juga saya selalu sampaikan kepada mahasiswa bimbingan saya. Kalau kamu punya kemampuan yang lebih baik, berikan yang terbaik yang kamu punya. Jangan hanya asal-asalan, jangan hanya asal buat, asal setor tugas, tapi selalu berikan energi yang 100% untuk mengerjakan sesuatu. Jadi saya prinsipnya seperti itu, jangan setengah-setengah. Jangan setengah. Jadi Berikan kemampuan terbaik. Kita melakukan sesuatu itu Iya, harus memang betul. totalitas ya, Totalitas Prof. Istilahnya yang apapun yang kita bisa berikan yang terbaik. Berikanlah yang betul. terbaik yang kita Berikan yang terbaik. Luar biasa, Prof. Nah, Profesor juga ini kan memiliki daftar publikasi yang luar biasa banyak ini, Prof, ya, di kancah internasional. Tadi juga Profesor juga sudah men-share sedikit terkait dengan kolaborasi. Iya, betul. Bagaimana sih Profesor untuk kami nih ya, untuk menjaring kolaborasi itu? Karena memang kami ini kan posisinya masih di Bengkulu, belum keluar dari Bengkulu seperti itu. Kalau Profesor kan sudah S3-nya sudah di Jepang gitu ya. Nah, jadi sudah banyak kolaborasi dan bisa menjaring networking. Ya, betul. Luar biasa. Nah, apa kira-kira pesan dari Prof, mungkin masukan gitu ya untuk bagaimana kita menjaring kolaborasi itu, Prof? Sebetulnya bagi adik-adik dosen muda sekarang banyak ya teknologi baru ya, tapi itu bisa dimanfaatkan untuk menulis atau membangun sebuah tema riset. Tapi kita nggak bisa bekerja sendiri, tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh kolaborator, kita butuh orang-orang hebat di bidang kita. Nah, bagi dosen-dosen muda, mungkin kolaborator yang paling dekat pembimbing waktu S1, pembimbing waktu S2, kemudian teman-teman kolega waktu sekolah S3. Ini bisa menjadi kolaborator yang paling dekat yang bisa kita guide. Nah, itu yang saya praktekkan waktu S3, masih tetap berjalan komunikasinya, kemudian teman-teman selama sekolah, teman-teman yang ketemu waktu sekolah, ini bisa diajak sebagai teman-teman untuk berkolaborasi. Sehingga akhirnya publikasinya tidak hanya sebatas yang kita hasilkan di sini, tapi kita bisa kolaborasi riset, kolaborasi publikasi dengan teman-teman yang dulu pernah sama-sama belajar. Jadi bisa dimulai dari orang-orang terdekat kita. Intinya jangan ragu untuk ngajak berkolaborasi atau dosen-dosen senior di tempat kita mengajar ya, jangan malu-malu untuk bertanya, untuk mendapatkan arahan. Malah lebih baik belajarnya seperti misalnya dosen-dosen yang sudah pernah dapat penelitian, misalnya skema eksternal UNIP, skema internasional, belajar kepada orang yang pernah dapat, kita bisa mendapatkan tips yang baik untuk membangun proposal yang kita siapkan. Belajar. Tapi kadang-kadang
banyak yang malu mungkin ya untuk memulainya, Prof. Iya. memulainya. Betul. Selainnya juga harus membuka diri juga Iya, ya, Prof. iya, Berarti harus iya, betul. bertanya Ya, juga. harus bertanya. Itu yang selalu saya arahkan bagi dosen-dosen muda di tempat kami, jangan malu-malu untuk bertanya. Gali Bertanya ilmu. saja, gali aja. Kan nggak ada salahnya ya Iya, untuk benar bertanya kepada yang sudah punya pengalaman lebih dari kita. Itu aja. Menarik banget ya, Bu Menarik. Febzi. Luar biasa. Ini saya pun terkagum-kagum sekali nih Bu Vika. Oke, Prof, kita masuk ke segmen ketiga ini, Prof. Sebagai dosen yang inspiratif gitu. Bagaimana menurut Prof peran dosen muda saat ini, Prof? Perannya mungkin apakah menurut Prof fokus di pengajaran saja, ataukah kami ini memiliki peran yang cukup besar gitu, Prof, dalam mementor mahasiswa-mahasiswa kita untuk bisa itu tadi, untuk bersaing secara global, Prof? Ya, sebetulnya kita dosen ini tridharma perguruan tinggi ya, pendidikan, pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian. Iya, Hanya itu ada lagi yang ada lain-lain. lagi, Prof, di luar itu, nggak Prof. ada habisnya. Jadi mengajar ini hanya sebagian kecil dari tugas kita. Di bagian pendidikan, pengajaran, ada lagi nanti membimbing, menguji, penelitian, publikasi, pengabdian. Tim ya. juga, Prof. Nggak ada Tim habis-habis. ad hoc nih. Terakhir ada ad hoc. Ad hoc. Akreditasi, Tim dan akreditasi. sebagainya. Tapi sebetulnya tidak hanya mengajar, kita dosen ini juga diharapkan bisa menjadi mentor ya untuk mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen senior juga bisa menjadi mentor untuk dosen-dosen muda. Jadi kita bisa menempatkan diri kita untuk mentor bagaimana membangun kepercayaan mahasiswa-mahasiswa bahwa kemampuan dasar ini bisa dipupuk, bisa diasah dengan pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi jangan patah semangat kalau menemukan kegagalan. Jadikan kegagalan ini sebagai amunisi, sebagai senjata untuk mencapai kesuksesan apa yang kita sudah tuju, apa yang kita rencanakan sebelumnya. Jadi pesan saya buat adik-adik dosen muda, tetap bersemangat kalau menemukan kegagalan. Jangan jadikan itu untuk membuat patah semangat. Tapi kegagalan malah kita kalau bekerja di bawah tekanan kayaknya lebih gimana ya, apalagi kalau dikejar deadline ya. Dikejar deadline buat proposal, besok deadline-nya malam ini keluar semua. Ilmu-ilmunya dalam satu Tercurah malam semua, ya, dalam Prof. satu malam. Jadi kayaknya memang bekerja di bawah tekanan malah lebih cepat ya selesainya. Jadi jangan anggap itu menjadi tantangan atau hambatan. Betul. Jadikan senjata Jadikan untuk senjata. bisa lebih maju, lebih baik ke depannya. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Iya, ya Bu Febzi ya, betul. terkait dengan apa Prof capaian Prof nanti ke depan, mimpi besar Prof nanti setelah sudah profesor sudah nih ya Bu Febzi ya. betul. S3 juga sudah di Jepang. Ini udah banyak pengalamannya, kira-kira apa mimpi besar profesor dan target ke depannya ini? Mimpi besarnya apa ya? Karena kalau jabatan akademik ini udah tertinggi, Sudah paling tinggi. besar. Betul. Kemudian dosen dengan tugas tambahan juga udah pernah dicoba nih beberapa tempat. Harapannya ke depan tentunya saya bisa menghasilkan karya-karya ilmiah, jejak digital di bidang akademiknya yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu di bidang saya. Dan harapannya juga mahasiswa-mahasiswa UNIP, dosen-dosen muda UNIP bisa go internasional, Amin. bisa memanfaatkan ya kesempatan yang ada sekarang, teknologi yang sudah berkembang dengan sangat pesat untuk mendesain penelitian-penelitian kita yang bertaraf global, betul. sehingga kita bisa UNIP ini nanti bisa juga bergaung namanya di kancah internasional. Harapannya seperti itu. Insan-insan UNIP ini dapat menghasilkan publikasi, menghasilkan hak kekayaan intelektual yang bisa go internasional, dan misalnya inventor atau patennya bisa nanti dipakai oleh beberapa perusahaan. Harapannya seperti itu. Dan kita punya
banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang sangat hebat-hebat sekarang, dosen-dosen muda yang juga hebat-hebat. Iya. UNIF tidak kekurangan orang-orang hebat. Iya, wah, luar biasa ya. Poin-poin yang paling dalam yang bisa saya dapat dari Prof, kami berdua yang bisa kami dapat dari Prof, artinya walaupun kita di daerah ya Prof, gitu ya, dengan adanya tanggung jawab, integritas yang tinggi gitu, dan adanya standar global yang kita punya gitu, dan kita bisa dikenal orang gitu ya Prof di internasional gitu. Itu yang saya tangkap dari pembicaraan kita ya Bu Vika ya hari ini. Mungkin untuk closing statement. Ya, ada closing statement ini Prof. Iya. Apa ya? Boleh tidak Prof kita tahu moto hidup Prof Morina? Mutunya apa ya? Kalau moto, bingung saya motonya apa. Tapi saya bisa menyampaikan bahwa batasan itu tuh hanya ada dalam pikiran kita. Iya. Kalau kita punya tekad yang kuat, integritas yang tinggi, apapun itu tantangan yang kita hadapi, apakah keterbatasan letak geografis, keterbatasan fasilitas, itu jangan menghalangi kita untuk bisa go internasional. Tapi keterbatasan itu bisa kita jadikan senjata untuk membuat kita menjadi lebih bersemangat. Intinya kita harus mempunyai motivasi yang tinggi, kemudian diiringi dengan disiplin, dan tentunya harus tetap fokus kepada apa yang sedang kita kerjakan. Jadi kalau dibilang, saya selalu punya visinya gini, mengerjakan sesuatu harus sampai selesai, jangan tanggung-tanggung, berikan kemampuan terbaik yang kita punya. Dan tentunya apa yang kita lakukan tidak terlepas dari support atau dukungan orang-orang tercinta di sekeliling kita, dan tentunya doa-doa terbaik yang kita panjatkan, terutama doa dari orang tua. Iya, jadi tiga saya tadi dengar nih Bu Febzi, yakin sama diri sendiri, disiplin, fokus, dan berikan yang terbaik yang kita dari kita, diri kita. Ini luar biasa sekali. Profesor Morin, terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Banyak sekali inspirasi ya, menjadi ilmu bagi kami juga sebagai dosen muda yang nanti mungkin akan juga melangkah, mudah-mudahan ya Prof ke depannya seperti Prof Morin. Insya Allah bisa. Amin. Percaya itu tadi, fokus dan ya pokoknya bisa melewati keterbatasan yang kita punya. Betul. Bisa dijalankan. Baik, itu saja podcast pada hari ini. Yang paling utama kami mengucapkan terima kasih banyak. Sama. Saya juga terima kasih ya udah Profesor. diundang ke sini oleh Bu Dekan nih. Kapan-kapan main lagi ya Prof Ya, ke sini insyaallah, ya. Mungkin insyaallah. ngobrolnya bisa lebih panjang lagi durasi betul. waktunya. Baik, itu saja Profesor dan Bu Febzi, teman-teman audiens podcast FEB yang menonton pada kali ini. Terima kasih banyak sudah melihat kami, pembahasan dan perbincangan kami pada hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Iya. Sama-sama kita akhiri. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.